Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa mimma ja'a min ayati sifati qala Allah azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika wa qawlu subhanahu bal yadahu mabsutatan wa qawlu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Wa mimma ja'a min ayati sifati qala Allah azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah. Mimma ja'a min ayati sifat qaulillahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fa mimma ja'a min ayati sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fa mimma ja'a an sifati an ayati sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah wa mimma ja'a min ayati sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik wa qawluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fa mimma ja'a min ayati sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika wa qala subhanahu bal yadahu mabsutatan wa qala ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa mimma ja'a min ayati sifati qala Allah azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kita cukupkan sekarang di sini. Insya Allah kita lanjutkan habis salat 4 jam lagi. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Salat sunnah ini dan juga di dalam hadis banyak dari hadis tentang permasalahan wajah, di antaranya hadis Ibnu Umar tentang kisah 3 orang Bani Israel yang mana mereka berjalan-jalan masuk kepada gua dan ditutup oleh Allah gua tersebut dan tidak bisa mereka keluar kecuali mereka menyebutkan bertawasul dengan amal-amal soleh mereka. Maka ada yang dulu menyayangi kedua orang tuanya, menyuapi dan memberi makan dan minum kedua orang tuanya,
Dan juga dulu yang dia itu mempunyai uang simpanan dari orang yang bekerja kepadanya, kemudian uang itu tidak diambil gajinya oleh dia, dipergunakan untuk kemaslahatan orang yang nanti akan mengambil uang itu dengan dibelikan dari hewan-hewan ternak, yang akhirnya setelah beberapa tahun datanglah meminta upahnya. Maka lihat, itu yang kamu punyai dari uang tersebut. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mencintai anak pamannya dari putri pamannya yang cantik jelita dan ingin berzina dengannya. Kemudian di saat dia di atas perempuan ini di kamar dan berkata, aku takut kepada Allah. Akhirnya dia tinggalkan padahal perempuan yang dia impi-impikan. Maka diberikan maharnya dan sudah, aku takut kepada Allah. Maka ketiga orang ini menyebutkan kebaikannya. Kemudian yang menjadi poin disebutkan di dalam hadis, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi. Maka wahai Allah, jika dulu aku ikhlas melaksanakan perkara tersebut, setiap orang berdoa meminta tawasul kepada Allah dari amalan yang agung, maka semuanya mengatakan, jika aku dulu melaksanakan yang demikian, mengharapkan keridhaan dari wajahmu, maka bebaskanlah kami ya Allah. Akhirnya dibebaskan. Dan poin pendalilannya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, maka wajah Allah menjadi sifat di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar ini. Dan begitu pun di hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Nabi di saat menziarahinya dan mengatakan di saat dia sakit keras, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Maka di saat kamu melaksanakan amalan yang kamu niatkan untuk mendapatkan wajah Allah, ila azdatta bihi darajah wa rif'ah, kecuali Allah mengangkat kamu, derajat kamu dan kemuliaan kamu. Di sini menjadi poin bahwa melaksanakan amal untuk wajah Allah, maka sifat wajah untuk Allah dan juga faidah. Seseorang melaksanakan ikhlas dalam belajar, dalam mengajar, dalam sholat, dalam berbagai perkara ikhlas untuk Allah. Apa faedahnya? Yazdadu darajah wa rif'ah. Allah mengangkat derajatnya dan kemuliaannya. Maka ikhlaskan niat. Mulai dari sekarang, insya Allah yang mengajar dari santri-santri muda yang tua, senior, ikhlaskan niat untuk Allah. Yang belajar juga ikhlaskan niat untuk Allah. Menghafal Al-Quran, ikhlaskan niat untuk Allah, bukan untuk tujuan yang lain. Maka di sini keutamaannya Allah angkat derajat dan kemuliaan. Maka ini dari perkara yang pertama, wajah. Kemudian disebutkan di dalam ayat Al-Quran atau di dalam matan, wa qauluhu subhanahu bal yadahu mabsutatan, dan ucapan Allah yang berikutnya, bal yadahu mabsutatan, bahwa kedua tangan Allah itu terbuka, kedua tangan Allah itu pemurah. Maka di sini sifatul yadan, sifat Allah mempunyai tangan dan tangannya ada dua. Maka sifat kedua tangan untuk Allah adalah sifat dzatiyah. Maknanya Allah terus mempunyai sifat ini. Maka sifat mempunyai tangan ini terus menerus. Tidak suatu hari Allah kehilangan tangannya. Tidak suatu hari Allah tidak mempunyai tangan. Tidak. Terus menerus seperti wajah. Sifat dzatiyah. Dan khobariyah karena khobarnya datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun pendalilan dari kedua tangan selain dari ayat ini, maka banyak di dalam ayat Al-Quran, di antaranya di dalam ucapan Allah kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Syahidnya, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam?
lima khalaqtu biyadayya, di mana aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Maka awas bagi mereka orang-orang yang tidak mau menyifatkan mempunyai tangan untuk Allah. Maka Allah telah menyebutkan kepada dirinya dia mempunyai kedua tangan. Lalu bagi mereka orang-orang seperti Al-Asy'ariyah dan yang lainnya, tidak, kita menetapkan tangan untuk Allah cukup dengan sifat yang wajib, wujub, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi. Lalu ayat-ayat ini mau dibawa kemana? Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Dan juga Allah berkata kepada iblis, kenapa kamu wahai iblis tidak mau aku perintah sujud kepada Adam? Lama khalaqtu biyadayya, di saat aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Maka di sini menjadi pendalilan dari dua Al-Quran tentang dua sifat dari tangan Allah. Adapun selain itu di sana ada hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Musa Al-Asy'ari, innallaha yabsutu yadah bilail liyutuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asyams min maghribiha. Afwan, di hadis Muslim diriwayatkan oleh Abu Musa, bukan muttafaq alaih, bahwa Allah Jalla wa Ala berkata dari hadis Al-Qudsi, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membuka tangannya di malam hari dan membuka tangannya di siang hari. Maka Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat keburukan di siang hari dan di malam hari sampai matahari itu terbit dari arah tenggelamnya. Maknanya setiap hari Allah mengampuni manusia. Allah membuka tangannya. Maka ini hadis yang sahih menandakan bahwa Allah mempunyai dua tangan. Dan begitu pun di dalam hadis yang berhubungan dengan penciptaan Adam, hadis Asy-Syafa'ah Al-Kubra, hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, maka di saat manusia dalam keadaan kepanasan di mahsyar, fayatuna Adam faqala anta abul bashar khalaqakallah biyadayhi, maka Allah telah menciptakan kamu dengan kedua tangannya. Ini pun menjadi poin pendalilan, Allah menciptakan kamu dengan kedua tangannya. Kemuliaan Adam diciptakan oleh Allah langsung dari kedua tangannya. Dan begitu pun pendalilan yang lain, Allah mempunyai kedua tangan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih, di saat Allah memanggil penduduk surga yang masuk di surga, ya ahlal jannah, apa penduduk ahlul surga menerima panggilan Allah, labaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik, maka labaik wa sa'daik, wahai Allah yang memanggil kami, kemuliaan dan kebaikan ada di kedua tanganmu. Maka ini hadis-hadis yang sahih muttafaqun alaih. Maka inilah dari permasalahan bal yadahu mabsutatan. Untuk permasalahan tangan ini, maka kita menetapkan kedua tangan ini dengan apa yang Allah sifatkan. Tidak boleh kita untuk mentakwilnya dengan takwil-takwil yang tidak ada sumber dari makna. Maka apakah kelompok ahlul bid'ah mereka mentakwilkan permasalahan sifat tangan ini dengan makna yang buruk? Naam. Apa itu? Dari kelompok mereka mensifatkan Allah dengan tangan, tidak mau menetapkannya dan mentakwilkannya dengan nikmat. Maka ucapan yadullah mabsutatan, kedua tangan Allah itu ayat kenikmatan Allah. Ataupun yad yang lain maknanya kudrah, maknanya kekuatan Allah. Maka makna yad bagi mereka kelompok ahlul bid'ah adalah kekuatan dan kudrah.
Maka ini jelas ucapan yang batil dan terbantah dengan Al-Quran yang kita lewatkan tadi. Kalau memang kudrah ataupun nikmah, maka nikmah terbagi dua apa tidak? Saya mau tanya, nikmat suatu kenikmatan terbagi dua apa tidak nikmat itu? Atau kudrah kekuasaan terbagi dua atau tidak? Jawabnya tidak. Kudrah kekuasaan, nikmah suatu perkara yang mutlak. Seperti puas, tidak ada kanan dan kiri. Seperti sedih misalnya, tidak ada kanan dan kiri sifat. Maka kudrah kemampuan, tidak ada bagian kanan bagian kiri. Lalu bagaimana membantah mereka ucapan Allah seperti lima khalaqtu biyadayya? Kenapa kamu tidak mau sujud wahai iblis di saat aku menciptakan Adam dengan kedua kenikmatanku? Apa kedua kenikmatan? Kalau diartikan tangan itu kenikmatan atau kedua kudrahku, kedua kemampuanku. Maka ini bantahan kepada mereka bahwa kelompok ahlul bid'ah mentakwilkan tangan menjadi kekuatan, menjadi kenikmatan, tidak ada dalil dari segi lughah dan bertumburan dengan pendalilan-pendalilan di Al-Quran dan Sunnah yang lain. Maka karena waktu sudah habis, maka mungkin ini yang bisa kita cukupkan dari dua sifat. Dan insya Allah untuk sifat yang lainnya kita akan jelaskan di waktu yang akan datang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu